Halo, nama saya Jonathan Rizky Haryanto, NIM saya 515230022. Perkenalin, gue dari Yogan dari Kompok dengan NIM 515230014. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem transmisi tenaga dalam mekanisme mesin. Apa itu transmisi? Transmisi adalah sistem penting untuk mengalirkan tenaga dari mesin ke komponen lain. Proses ini membutuhkan atraksi tinggi dan rasio kecepatan yang stabil agar putaran dapat berpindah dari satu poros ke poros lainnya secara otomatis. Terdapat tiga jenis sistem transmisi utama, yaitu roda gigi, satu dan katrol, serta rantai sproket. Yang pertama, roda gigi atau gear. Roda gigi beroperasi dengan kecenderungan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros yang lainnya. Ada berbagai jenis gear seperti spur gear, helical gear, dan bevel gear, yang masing-masing memiliki keunikan yang penggunaan jenis gear disesuaikan dengan kebutuhan transmisi daya, memastikan efisiensi dan kecepatan dalam transfer daya. Yang kedua, ada sabuk dan katrol atau belt dan buoy. Sistem ini menggunakan belt yang menghubungkan dua atau lebih buoy yang berputar bersama. Umumnya, sabuk dan katrol digunakan untuk transmisi jarak jauh dan lebih fleksibel dibandingkan roda gigi. Belt dan pulley menciptakan transmisi yang lebih halus dan cocok untuk sistem yang membutuhkan pergerakan tanpa hentakan. Lalu yang ketiga, rantai dan sprocket atau chain and sprocket. Mirip dengan belt dan pulley, tapi menggunakan rantai dan gigi yang menghubungkan sprocket per poros. Sistem rantai dan sprocket sering digunakan pada kendaraan seperti sepeda atau motor, terutama untuk kondisi yang membutuhkan ketahanan yang Material yang pertama itu adalah baja yang cukup menggunakan gear, maka kita bisa dan daya tahan tapi baja itu semakin gear dan juga mikirin produksi. Terus ada sebuah sekolah atau yang kita katakan sejauh itu masalah dan digunakan untuk biaya produksi dan juga kayak beberapa tinggi yang tidak terlalu tapi yang kita Aluminium itu merupakan material yang ringan, selain itu juga bahan yang baik jika digunakan untuk membuat sistem yang membutuhkan beban yang ringan. Selain itu juga tahan terhadap korosi atau karat, tapi daya tahan aluminium itu lebih rendah kalau kita bandingin sama baja atau cast iron, jadi kurang cocok buat sistem yang berkekuatan tinggi, suhu tinggi atau gesekan yang tinggi. Terus ada juga nilon atau jenis plastik lainnya, itu tuh bahan yang lebih ringan dibandingin sama ketiga bahan yang tadi saya sebutin. Bahkan biaya produksi yang lebih rendah, tapi juga tentu saja daya tahannya lebih rendah gitu. Terutama ketika dibandingkan material yang terbuat dari logam gitu ya. Transmisi ini lebih kuat terhadap beban yang berat dan cocok untuk jarak pendek. Aplikasi sistem reverse gear pada stereo systems. Pada perangkat stereo systems, sistem yang digunakan adalah reverse gear dan bantuan idler gear. Fungsi idler gear adalah membalikkan arah putaran agar kedua roda dapat menjepit dari atas dan bawah, memungkinkan alat bergerak naik atau turun. Roda atas berputar secara jam, sedangkan roda bawah berputar berlawanan arah. Ini mencegah gaya tersebar yang dapat menghentikan gerakan alat dan memastikan pergerakan yang stabil pada rel. Jadi, reverse gear menjadi komponen penting untuk membantu stereo system berfungsi secara optimal dan sesuai tujuan. Sekian,